Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Hari ini aku bakal bahas mengenai salah satu materi dalam hukum acara pidana, yaitu tentang surat dakwaan. Jadi make sure untuk kamu nonton video ini supaya kita bisa belajar bareng. Oke, pertama-tama harus kita ketahui dulu bersama-sama mengenai definisi dari surat dakwaan ini. Sebenarnya di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai definisi atau pengertian dari surat dakwaan ini, teman-teman. Tetapi para ahli hukum pada umumnya mengartikan surat dakwaan ini sebagai surat akta yang memuat perumusan maupun simpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang kemudian dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum. Nah, surat dakwaan ini menempati posisi yang sentral dan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, teman-teman. Bahkan dinyatakan bahwa surat dakwaan ini dimuat perumusan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disusun oleh penuntut umum, sehingga penuntut umum nantinya harus dapat membuktikan hal-hal yang didakwakan kepada terdakwa di dalam surat dakwaannya. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwasanya surat dakwaan ini menempati posisi yang sentral karena berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam pemeriksaan nantinya, teman-teman. Seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, bahwasanya di dalam KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai definisi ataupun pengertian tentang surat dakwaan. Namun terhadap ciri-ciri surat dakwaan dan pihak yang berwenang untuk membuat surat dakwaan ditentukan oleh KUHAP. Nah, seperti di dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP disebutkan ciri-ciri surat dakwaan, yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi 1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Kedua, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Itu yang menjadi isi dari pasal 143 ayat 2 KUHAP. Kemudian kita bahas mengenai syarat sahnya dari surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material, sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAP, teman-teman. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat formil. Nah, syarat formil ini adalah diatur di dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHAP yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan satu, surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum atau jaksa. Yang kedua adalah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Itu adalah syarat formil yang harus memenuhi dalam surat dakwaan. Yang ketiga adalah syarat material. Syarat material ini diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP, teman-teman, yang memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan sama sekali, yaitu pertama adalah uraian yang dijelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Yang kedua adalah menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, atau tempus delicti dan locus delictinya harus jelas dimuat di dalam surat dakwaan tersebut, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan di next video aku bakal bahas tentang bentuk dan macam-macam surat dakwaan, dan aku jelaskan secara terperinci karena kalau aku bahas sekarang mungkin terlalu panjang. Dan aku bakal bikin video ini video mengenai bentuk surat dakwaan ini di next video. Dan terima kasih sudah nonton video ini, dan see you on my next video. Bye bye.